setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram itu maka dia layak untuk disulut dengan api neraka. Itu paling layak untuk dibakar dengan api neraka. Sehingga beliau kekhawatiran itu nanti kalau masuk ke perut saya kemudian menjadi daging, itu kan menjadi bahan bakar neraka kelak. Karena ketakutan itu akhirnya dia muntahkan sama Abu Bakar. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu gulamun yukhriju lahul kharaja wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharaj. Ini cerita Sayyidatina Aisyah menceritakan tentang betapa waraknya orang tua beliau Sayyidina Abu Bakar. Dia menceritakan Abu Bakar bahwa Abu Bakar itu memiliki seorang budak yang dia bekerja, sebagian penghasilannya diberikan kepada Abu Bakar, karena budak kalau bekerja dulu itu kan miliknya sayyidnya, miliknya orang yang memiliki dia. Sehingga budaya Abu Bakar ini dikasih ruang, tidak semuanya dimiliki oleh Abu Bakar. Kamu silakan bekerja dan silakan mendapatkan mencari penghasilan, tapi berapa persennya diberikan kepada saya. Ini namanya kharaj. Kalau ditemu dulu namanya itu kharaj. Abu Bakar memiliki seorang budak yang bekerja dan sebagian penghasilannya diberikan kepada Abu Bakar sebagai juraganya itu tadi. Faja'a yauman bi syai'in fa'akala min Abu Bakrin. Kebiasaan Abu Bakar ketika budaknya ini bekerja dan dia menyerahkan atau menyetorkan setorannya kepada Abu Bakar, ditanya tadi kamu kerja apa, itu hasil dari apa, ditanya sama Abu Bakar itu. Sampai satu ketika Abu Bakar lupa tentang kebiasaan yang beliau lakukan. Faja'a yauman bi syai'in fa'akala minhu Abu Bakrin. Kemudian satu ketika sang budak ini datang kepada Abu Bakar membawa sesuatu dan langsung diterima Abu Bakar tanpa ditanya, langsung dimakan Abu Bakar. Fa'akala minhu Abu Bakrin. Karena bukan seperti kebiasaannya, akhirnya si budak ini bertanya sama Abu Bakar. Faqalahul gulam atadri ma hadza. Abu Bakar, apa engkau mengetahui bahwa apa yang kau makan itu dari hasil apa? Apa engkau tahu tentang apa yang kau makan itu didapatkan dari apa? Kata Abu Bakar, faqala Abu Bakrin, wa ma huwa, aku tidak tahu itu dari apa tadi itu yang saya makan tadi. Akhirnya dia ngaku, bilalah niki. Kebiasaannya si budak ini dia bekerjanya sportif, tapi pada saat tidak ditanya Abu Bakar itu justru pada saat dia tidak sportif. Adalah biasanya sportif kalau dia sering, karena berkali-kali ketika dia ditanya selalu fair bahwa dia itu mendapatnya dari barang yang bagus, dimakan Abu Bakar. Sehingga karena berpegangan dengan ini, satu ketika Abu Bakar mengabaikan untuk bertanya, tidak bertanya. Ketika dia tertanya, akhirnya si budak ini bertanya, kenapa engkau tidak bertanya dari apa sebenarnya makan yang aku berikan kepada engkau? Akhirnya Abu Bakar bertanya, dari apa itu yang saya makan tadi? Kata budaknya, qala kuntu takahhantu linsan fil jahiliyah wa ma usulka hanata illa anni khada'tuhu falaqiyani fa'tani bidzalika hadza alladzi akalta minhu. Kemudian si budak ini bercerita, saya tadi bekerja, saya meramal, saya menjadi dukun. Tadi saya dukun, saya meramal, nerawang untuk seseorang. Ada seseorang yang minta saya ramalkan, saya ramal. Padahal saya sebenarnya tidak mampu untuk meramal. Saya tidak punya keahlian meramal, tidak punya keahlian dukun, tapi saya macak bisa dukun. Saya tipu itu orang tadi yang datang kepada saya mendukun sama saya tadi, saya tipu katanya. Ini pekerjaan dukun iku wis gak apik, ngapusi tambah gak apik meneh. Iki ora iso dukun, etok-etok iso dukun. Dia macak seperti orang yang mampu meramal atau menerawang sesuatu. Itu ada orang saya tipu. Dia menemui saya, kemudian dia memberikan sesuatu kepada saya sebagai upah atau rasa terima kasihnya. Karena telah diterawang itu tadi. Entah itu betul apa tidak, yang penting dia kasih. Karena sudah saking tidak pede, dia kehilangan rasa percaya diri, kan biasanya mudah percaya sama dukun. Kalau orang tidak, kepercayaan dirinya itu hilang, cara loro suwi ra mari-mari, tambah ke dokter ngendi-ngendi gak dadi-dadi. Ning rumah sakit ya ora mari-mari. Akhirnya dia ada orang bilang, coba itu diobatkan di sana. Itu datang ke sana. Besok ada orang lain lagi cerita, kamu ke sana. Orang yang memang kepercayaan dirinya hilang itu akan mudah diombang-ambingkan, tidak punya pegangan soalnya.
Sehingga orang-orang yang semacam ini sangat mudah sekali untuk ditipu. Ada orang yang macam dukun, akhirnya dukun gaya iso nambani, ditambani, mbok mari boras terus matur nuwun dia ngasih mahar. Kalau bahasa dukun kan dikasih mahar, dikasih mahar. Sama, itu sih dikasih mahar itu, dikasih rasa terima kasih oleh orang yang diramal tadi. Ketika mengetahui bahwa itu adalah hasil perdukunan dari budaknya yang bohong tadi, dia membohongi orang lain dengan seolah-olah dia pandai untuk meramal, fadakhala Abu Bakrin, maka Abu Bakar kemudian memasukkan yadahu, tangan Abu Bakar dimasukkan ke mulut beliau, faqa'a kulla syai'in fi batnih, rawahul Bukhari. Abu Bakar memasukkan telunjuknya ke mulut beliau, dia memuntahkan seluruh apa yang dia makan. Wah, ini haram Abu Bakar. Ini haram, dia hasil penipuan. Dalam sejarahnya, dalam cerita hadis ini, itu orang para sahabat yang memiliki sejarah dia memuntahkan seluruh makanan yang telah dia telan, dan hanya Abu Bakar ini. Kalau Rasulullah dulu sama cucu beliau Sayyidina Hasan itu ketika beliau memakan kurma dari tumbukan kurma yang jadi zakatnya para sahabat itu, memang itu ditepuk-tepuk oleh Rasulullah agar dimuntahkan, itu belum tertelan betul. Kalau Abu Bakar sudah tertelan semua, dimuntahkan semua ini Abu Bakar, saking hati-hatinya beliau. Apalagi itu ada keterangan yang sudah jelas. Kalau kita kadung kasep tekan jeru mau orang ngerti halal, mesti kan gitu. Kita makan daging babi, lah kadung tekan jeru, mosok diutah-utah wis ben kadung kasep orang ngerti halal. Abu Bakar tidak, karena khawatir. Beliau mendengar hadisnya Rasulullah bahwa kullah min nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram itu maka dia layak untuk disulut dengan api neraka. Itu paling layak untuk dibakar dengan api neraka. Sehingga beliau kekhawatiran itu nanti kalau masuk ke perut saya kemudian menjadi daging, itu kan menjadi bahan bakar neraka kelak. Karena ketakutan itu akhirnya dia muntahkan sama Abu Bakar.